Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan demonstrasi kontekstual, yaitu analisis penerapan proses pengambilan keputusan pada modul 3.1 kepada 3 kepala sekolah. Saya adalah Asria, CGP Angkatan 7, Kabupaten Jepara dari SMK Negeri 1 Kalinyamatan dengan fasilitator Dr. Anda Siti Kiptiah MPD dan pengajar praktek Siti Nuraini SSI SPD. Ini adalah ketiga kepala sekolah yang saya lakukan wawancara. Yang pertama yaitu Kepala SMK Negeri 1 Kalinyamatan, Bapak Nur Sufaan SPD MPD. Yang kedua adalah Kepala SMA Muhammadiyah Surakarta, Ibu Dr. Rahayuningsih MPD. Dan yang ketiga adalah Kepala SMK Negeri 1 Salatiga, Bapak Srianto MPD. Secara umum, praktik penerapan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketiga kepala sekolah, baik SMK Negeri 1 Kalinyamatan, SMA Muhammadiyah Surakarta, maupun SMK Negeri 1 Salatiga, pada dasarnya melalui tahapan yang sama. Hal tersebut terlihat dari proses identifikasi yang dilakukan oleh ketiganya melalui tahapan yang termasuk pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban ketiga kepala sekolah saat diberikan pertanyaan terkait dengan identifikasi masalah, cara pengambilan keputusan, tahapan dalam pengambilan keputusan, hal-hal yang dinilai efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, tantangan dalam proses pengambilan keputusan, sampai pada refleksi pasca dilakukan wawancara. Pada proses identifikasi, beliau bertiga sama-sama melakukan proses pengidentifikasian masalah terlebih dahulu ketika ada suatu kasus. Hal tersebut untuk memastikan apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Karena menurut mereka, dilema etika adalah kasus di mana ada pertentangan dua nilai yang sama-sama benar untuk diambil satu prioritas melalui beberapa tahap analisa. Pada proses pengambilan keputusan, baik Kepala SMK Negeri 1 Kalinyamatan, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Surakarta maupun Kepala SMK Negeri 1 Salatiga, ketiganya menerapkan kolaborasi kepada tim manajemen sekolah dalam penyelesaian suatu kasus yang berkenaan dengan dilema etika. Strategi tersebut mereka gunakan dalam rangka memperoleh jalan terang untuk permasalahan yang ada, agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan nilai kebajikan. Tahapan yang dilakukan pada proses pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika jika disimpulkan hampir sama di antara ketiganya. Hanya saja saat menguraikan urutannya, antara yang satu dengan yang lain berbeda. Namun ketiganya memiliki esensi yang sama, di mana tahapannya dimulai dengan mengumpulkan data, pendekatan dengan pihak yang terlibat, melakukan analisis dengan mensinkronkan dengan bukti yang ada, sampai pada meninjau keputusan kembali. Kesemua tahapan tersebut ada dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam materi modul 3.1. Hal yang dianggap efektif pada kedua kepala sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Salatiga dan SMK Muhammadiyah 1 Surakarta, mengandung makna yang sama, di mana mereka menilai bahwa kebenaran dari fakta yang ada menjadi penting dengan melakukan uji intuisi, uji publik, dan regulasi, di mana hasil analisis yang dilakukan dari fakta-fakta yang ada disandingkan dengan peraturan yang berlaku, sehingga jangan sampai keputusan yang diambil menjadi salah dan merugikan pihak tertentu. Sementara Kepala SMK Negeri 1 Kalinyamatan berpendapat bahwa koordinasi, kolaborasi dengan tim manajemen diyakini sebagai hal yang paling efektif.
Tantangan yang dihadapi terkait dengan bagaimana mengambil keputusan untuk kasus dilema etika juga hampir sama makna dan tujuannya. Ketiga kepala sekolah tersebut menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah pada dirinya sendiri, di mana saat melakukan proses identifikasi, pengumpulan bukti sampai melakukan uji dan pengambilan keputusan, diperlukan pemikiran yang jernih, logika yang baik, sehingga hasilnya tidak hanya berdasar atas perasaan semata, utamanya pada kepala sekolah putri yang berasal dari SMK Muhammadiyah Surakarta. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pernyataan Kepala SMK Negeri 1 Kalinyamatan adalah beliau berpikir bahwa melalui pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, beliau semakin menambah pengalaman, menambah wawasan bidang keilmuan, dan meningkatkan sumber daya manusia, utamanya dalam meningkatkan kompetensi dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai media introspeksi dan mawas diri dalam pengambilan keputusan agar lebih bijak sehingga dapat berpihak pada kepentingan orang banyak. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pernyataan Kepala SMA Muhammadiyah Surakarta adalah bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Beliau juga menyatakan bahwa keputusan yang diambil agar tidak merugikan pihak manapun. Kasus dalam bentuk bujukan moral tidak bisa dinegosiasi karena sudah jelas bertentangan dengan hukum. Namun kasus dalam bentuk dilema etika perlu diselesaikan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, utamanya tim manajemen ataupun lini yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pernyataan Kepala SMK Negeri 1 Salatiga bahwa untuk mengantisipasi adanya kasus dilema etika maupun bujukan moral, kepala sekolah perlu melakukan pembinaan, pengarahan sehingga dapat meminimalisir kasus tersebut. Antisipasi untuk memunculkan strategi dan formula yang baru jika kasus tersebut hadir perlu dilakukan dengan memandang semua permasalahan adalah unik. Kaitannya dengan penyelesaian kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain, utamanya pada jajaran tim manajemen atau ketua program sesuai dengan jenis permasalahan yang ada. Bagian selanjutnya adalah checklist refleksi. Pertama, hal yang menarik dari wawancara tersebut adalah ternyata ketiga kepala sekolah yang diwawancarai sebenarnya sudah menerapkan paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hanya saja bahasa yang digunakan ataupun istilahnya tidak sama. Namun maksud yang tersirat adalah sama, sesuai dengan yang tertuang pada modul. Bahkan opsi trilema yang menurut saya adalah hal yang baru juga sudah beliau terapkan dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun ada satu kepala sekolah yang belum menerapkan opsi trilema. Hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah dari sekolah yang berbeda pada dasarnya sama. Mereka sudah menggunakan paradigma pengambilan keputusan meskipun tidak terlihat keempat paradigma itu mereka ketahui. Namun tahapan yang digunakan sudah mengacu pada prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal yang membedakan dari Kepala SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang notabene adalah perempuan yang selalu berhati-hati untuk menggunakan perasaan daripada logika. Karenanya beliau selalu berupaya mengelola hati dan logika dengan baik dan terus belajar serta melalui kolaborasi. Rencana ke depan kepala sekolah adalah selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik terkait dengan kasus dilema etika maupun bujukan moral, melalui belajar dan pemahaman komprehensif terkait dengan paradigma pengambilan keputusan serta 9 langkahnya akan senantiasa beliau latih dalam pengaplikasiannya.
Mereka mengukur keefektifannya melalui proses kolaborasi yang dilakukan dengan tim manajemen maupun pihak terkait. Melalui kolaborasi ini, harapannya beliau dapat mengidentifikasi, menganalisis pengujian, sampai pada pengambilan sebuah keputusan yang tepat. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan kepada siswa, rekan sejawat, ataupun pihak-pihak tertentu ketika terjadi permasalahan, baik kaitannya dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Hal utama yang akan saya pegang adalah bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan, kita merujuk pada 4 paradigma yang ada, 3 prinsip, dan melakukannya melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saat tahapan tersebut dilakukan, maka harapan untuk dapat membuat keputusan yang tepat akan terwujud. Terkait waktu penerapannya adalah manakala permasalahan itu terjadi, dan mulai dari hari ini saya akan mengaplikasikan konsep tersebut. Berkaitan dengan teknis video yang saya buat, baik berhubungan dengan kejelasan suara maupun tulisan, saya sudah mengemasnya menjadi audio visual sehingga pembaca akan memahami maksud analisis saya dengan mudah. Bagi pengamat yang tidak suka membaca, bisa mendengarkan suara, dan bagi yang suka membaca, dapat mendengar sambil memperhatikan kalimatnya. Saya sudah menguji hasil video ini dengan membaginya ke grup kecil untuk meminta masukan dari rekan seprofesi. Berkaitan dengan durasi ataupun panjang tulisan, sudah saya konsep sesuai dengan pedoman penilaian, yaitu 12 menit untuk analisa hasil wawancara. Namun sebagai bukti hasil wawancara, saya menampilkan beberapa menit untuk dijadikan sebagai bukti pendukung bahwa wawancara tersebut sudah kami lakukan dalam bentuk potongan kecil percakapan yang saya jadikan sebagai sampel. Isi dan kepadatan intisari hasil analisa juga sudah saya tinjau dan sesuaikan berdasarkan instruksi dalam bentuk butir pertanyaan ataupun checklist yang diharapkan. Demikian tadi hasil paparan dari analisis penerapan proses pengambilan keputusan pasca wawancara kepada ketiga kepala sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Kalinyamatan, SMK Negeri 1 Salatiga, dan SMA Muhammadiyah Surakarta. Berikut ini akan saya berikan cuplikan terkait dengan proses wawancara yang saya lakukan kepada ketiga kepala sekolah tersebut. Terima kasih. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah Bu Yayu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu petik? Iya, mungkin pembelajarannya yang paling penting adalah bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, dan ketika kita mengambil keputusan, ya, itu tidak boleh merugikan pihak manapun, ya, dan juga harus bisa membedakan tadi ini yang termasuk yang mana, gitu ya. Kalau misalnya termasuk dalam dilema etika, yaitu benar dan benar, ya itu memang kita bisa seperti tadi. Tapi kalau sudah masuk dalam bujukan moral, maka sudah tidak ada kata negosiasi dan sebagainya tadi, karena kalau sudah bertentangan dengan hukum, aturan yang berlaku ya sudah. Jadi intinya bahwa permasalahan diselesaikan sesuai dengan apa jenis permasalahan itu, sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti itu, Bu Asri. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi tahapan-tahapannya itu untuk spesifiknya seperti apa? Begitu Pak. Oke. Terima kasih. Ketika ada kasus, apakah itu dilema etika maupun bujukan moral, maka masalah ini kita terima dulu. Setelah kita terima, kita lakukan identifikasi apakah ini kasus ini cukup diselesaikan secara pribadi ataukah harus diselesaikan dengan meminta bantuan berbagai pihak untuk mengumpulkan informasi
yang selengkap mungkin, supaya nanti ketika mengambil keputusan, maka keputusan itu akurat, keputusan itu berdasarkan pertimbangan dari berbagai macam sisi. Nah ini pertama kita harus cermati itu dulu. Bagaimana? Hal-hal apa saja yang Pak Sufaan anggap efektif? Hal-hal apa saja? Adakah ketika Bapak itu melaksanakan pengambilan sebuah keputusan, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif terkait dengan pengambilan keputusan kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi dua nilai yang memang sama-sama benar, di mana Pak Sufaan kan perlu mempertimbangkan ya Pak, tadi ada identifikasi mulai dari mengambil data-data, kemudian akhirnya sampai merujuk kepada keputusan itu tadi. Ada tidak hal-hal yang mungkin terbersit dalam pemikiran Pak Sufaan sebelum pengambilan keputusan itu yang Bapak nilai efektif itu ada tidak begitu Pak? Ya, jadi yang saya nilai efektif di dalam pengambilan keputusan itu yang jelas adalah dari tim manajemen itu sendiri. Selama ini yang menurut saya sangat efektif. Jadi kami mengumpulkan tim manajemen, kemudian kita ajak rapat. Di tim manajemen ada beberapa usulan dan akhirnya dibuat semacam keputusan. Itu yang selama ini saya anggap efektif. Di samping itu saya juga terkadang kalau memang di tim manajemen mengalami kebuntuan, itu saya mengeluarkan kebijakan. Di antaranya dua jawaban yang saya bisa jawab di pertanyaan yang keempat ini. Jadi melalui tim yang kita musyawarahkan di tim manajemen, di mana di tim manajemen itu juga data-datanya juga harus ada, tapi kita harus merujuk data dulu. Data yang menjadi tolak ukur pertama kita. Kemudian di tim manajemen, kalau memang ada mengalami kebutuhan, baru kebijakan dari kepala sekolah.